Oke, selamat siang bos. Walah, is. Bos, kabar bos. Oke, awan iki aku rok bahas mesin bos. Mesin semprot listrik bos, semprot. Sing wis ora mawi ngengkol bose. Wis 2000 piro iki? 2023 wis. Mungkin jarang yang udah menggunakan tank yang digendong bos, yang di apa itu, di pompa manual bos, sudah menggunakan yang elektrik semuanya bos. Ya ada satu dua yang masih menggunakan tank semprot yang manual, ya petani-petani legend yang belum berkembang bos, masih menghemat. Ya sebenarnya bagus begitu bos, tapi untuk perkembangan zaman kita juga harus mengikutinya. Dan jika lahannya banyak, kalau memakai tank yang manual kan mesti waktunya juga agak lama. Terus untuk secara kita bekerja juga sayang bos. Lagi mesin tank semprot useng DGW bos. Iki wis suwe banget bodol. Ratanggu bos, sekarang aku wis ganti kompresor. Sing anane tak gawe video. Delok wae bos nang YouTube bos. Lah kenapa sih aku ganti kompresor bos? Kenapa? Dadi iki we nganggo iki sebenere yo saya bos. Sing jelas akine iki we cepet bodol bos. Aki, terutama aki, terus pompa iki bos, pompone. Terus saklar. Potensio dadi iki kabeh underdele mungkin bisa bertahan maksimal bagus-bagusnya tank Yoto itu di 2 tahun mungkin lah. Untuk spare part ini mungkin itu kalau perawatannya udah bagus. Tapi kalau untuk aki di 1 tahunan aja, ibarat perawatanmu bagus juga, itu udah melemah untuk dayanya bos. Ibarat kalau barunya bisa untuk nyemprot 10 tank, 18 tankan di umur setahun pakai, udah 8 tank, 10 tank, udah dayanya udah inilah, udah swak ibaratnya. Jadi aku rombas bos, ki pompone bos, ki pompa mesin DGW bos, daya di 12 volt, ampernya di 2,2 ampere, terus apa ini, semburan di 3, lpm, tekanan 80 psi atau 5,5 bar bos. Ya kalau untuk standar orang nyemprot sih, untuk di mesin DGW ini sih udah lumayan sih bos. Ibarat orang nyemprot sih harus secepat apa sih. Kalau di desa sini kan lahannya kan dibilang tidak terlalu besar bos. Mungkin kalau di yang lahannya besar, terus di tempat yang sama tidak terpisah-pisah, ya
lebih bagus memakai kompresor, Bos. Karena memakai kompresor pun kalau lahannya terpisah-pisah itu boros untuk penggunaan obat, di biaya kendaraan. Jadi ada keuntungan, ada kelebihannya setiap masing-masing alat itulah. Kalau menggunakan ini enaknya kalau lahan kecil itu tidak boros di obat. Kalau untuk lahan besar lama waktunya, terus sayang untuk kita nyemprotnya, Bos. Dan ini untuk mesin stang semprot hama saya ini tidak rusak sebenarnya, Bos. Cuma rusaknya kemarin itu di ini kerannya, Bos. Keran semprotnya, Bos. Nah, ini juga spare part untuk tank semprot ini yang sering banget rusak itu di keran. Keran itu maupun merek Yoto yang sekarang harganya mungkin udah hampir 1 juta itu juga cepat rusak, Bos. Karena di pompa Yoto sendiri itu tekanannya tinggi. Pompa keran yang digunakan, material-material seperti keran itu masih menggunakan bahan plastik yang dibilang tidak kokoh lah. Nanti saya ambilkan contohnya. Ini, Bos, untuk kerannya tidak ada, sudah hilang semuanya. Karena ini Yoto ini, Bos, ini. Ini dulu belinya udah lama ini, Bos. Ntar HP-nya HP jelek ini, Bos. Ini Yoto ini udah dulu beli di tahun berapa itu? Di 2017 mungkin, Bos. Itu orang tua saya beli. Dan ini baru ini, Bos. Ini beli di 2020-an ini. Dengan harga 600 kali ya. Kalau ini dulu masih 750, Bos. Dan ini juga rusak, Bos. Kalau untuk Yotonya rusak di bagian banyak, Bos, ini, Bos. Potensio ini juga rusak. Ini potensio ini sebenarnya saklar putar, Bos, dalam tank listrik ini. Jadi kita bisa mengatur mau di kecepatan rendah bisa, kecepatan tinggi bisa. Dan ada saklar yang buat cadangan, Bos. Ibarat kalau mau tinggi terus memakai saklar utama ini, Bos. Tapi kalau yang bisa diatur putaran pompanya ini. Dan ini juga cepat rusak, Bos. Pokoknya di tank listrik, di tank elektrik ini banyak, Bos, kekurangannya, Bos. Banyak yang mau saya nilai-nilai ini, Bos. Terutama di aki, pompa, ya semuanya lah komponen inilah. Potensio, saklar, keran, sepuyer apalah belkedes itu. Menurut saya bahan yang digunakan itu kurang bagus, Bos. Jadi petani itu yang ibarat pendapatannya tidak pasti, hanya habis untuk ndandake barang kok ngene, Bos. Nek ra iso ndandani dhewek yo larang, Bos. Seperti ini pompa tank gendong ini.
Ini yang kalau perawatan tidak bagus mungkin di 1 tahun, kalau Yoto sih awet di 2 tahun 5 tahun lah. Untuk laker pompanya itu kena mungkin, tapi kalau untuk merek-merek lain kadang 1 tahun, kadang nggak sampai 1 tahun, itu udah kasar suaranya bos. Bahkan dulu pernah saya memperbaiki itu ada yang sampai terbakar bos, karena itu lakernya rusak. Lah ini bos sudah saya bongkar bos dinamonya untuk DKW. Seperti ini bos. Sebenarnya ini tank ini bisa awet jika perawatannya itu rutin bos. Seperti ini laker ini harus dicek 1 tahun sekali lah. Untuk grease-nya bos, jika udah habis harus dikasih bos, karena ini yang bekerja bos, bekerja untuk menggerakkan pompa ini bos. Nah ini kalau pelumasnya udah habis bisa kasar bos. Sebenarnya ini awet bos, tapi kadang-kadang ada yang salah penggunaannya bos. Waktu mengisi air sininya kerendam, jadi bisa masuk ke dalam pompa ini, terjadi karat. Ini kalau udah karat, aduh, cepat rusak laker kalau udah karat bos. Jadi sebenarnya ini tank ini bisa awet jika perawatan penggunaan itu paham bos. Seperti pengecasan hal yang umum, pengecasan ini untuk baterai ini tidak boleh sampai habis bos. Jadi jangan sampai baterai ini kosong terus kalian ini ngecas, itu cepat rusak untuk baterai ini bos. Terus untuk perawatan pompa sendiri ini ya 1 tahun sekali dikasih grease ininya. Terus jangan sampai terkena air bos. Ibarat kerendam banjir, harus kalian bongkar dan kalian bersihkan bos. Untuk saklar sendiri ini juga bos ya 1 tahun sekali atau berapa ini dibongkar, dilumasin bos. Bisa pakai WD, pakai oli, terserah anda lah. Ini bisa dibongkar ini bos, ada platnya di dalam, ada springnya, ada pernya. Terus untuk ini juga harus kalian WD setahun sekali dicek. Kalau untuk potensio sendiri ini perawatannya apa ya? Ya mungkin di WD sininya bos, ini dikasih WD juga, karena ini kan saklar ini. Memang tidak bisa dibongkar untuk potensio ini bos. Tapi untuk potensio sebenarnya tidak terlalu berfungsi bos, karena kebanyakan orang nyemprot itu memakai semburan yang maksimal, jarang yang memakai potensio. Untuk kelebihannya sendiri ini untuk di Yoto bos, Yoto ini ya lebih kencang, dibilang lebih awet juga karena material untuk pompanya sendiri ini beda bos. Ini memakai bahan yang beda. Ini punyanya si DKW bos. Ya itu bos, mungkin saran-saran saya untuk pengguna tank ini bos, tank listrik, tank
aki yang sudah tidak manual bos. Karena jika tidak dirawat, uang petani itu cuma habis untuk servis barang ginian bos. Udah semua harga panen murah, apa-apa mahal, dan ditambah lagi untuk biaya servis seperti ini bos. Kalau bisa memperbaiki sendiri sih oke lah, tapi kalau dikit-dikit ke tukang servis kan pusing bos. Oke bos, sekian dulu ini informasi yang dapat saya sampaikan. Itu bapak saya nih lagi bersih-bersih karena bentar lagi ada acara di rumah saya bos. Oke bos, sekian dulu, saya tutup hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.